Halo, Assalamualaikum. Salam. Salam, Pak. Oh ya, Pak Andre, gimana Pak? Sehat Baik, Pak? Pak. Aman, Pak. Sehat-sehat, Pak Abbas. Iya, iya. Pak Ini, Abbas gimana kabarnya, Pak Abbas? ya Alhamdulillah Pak, sehat. Siapa? Ini masih nunggu Pak ya, Aman, Pak. anak-anak Aman, ini. Pak. Saya juga masih otak-atik, Pak. Aman. Eh, ada materi yang mau di-share Pak ya? Pak Andre? Ya, mungkin sedikit aja, Pak, materinya, Pak. Iya, iya. Ya, karena durasi juga, Pak Abbas. Iya, iya. Ya, aman, Pak. Sambil nunggu Pak ya, Pak Andre ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Iya, Siap, iya, siap. iya. Iya. Saya ngabsen juga ini, anggota ini. Siap, Pak. Yang sudah masuk untuk taruna-taruni, tolong disebutkan namanya ya, kelas. Biar Bapak absen dari sini. Halo, Dea Rosalinda. Hadir? Hadir, Pak. Kelas Hadir. Kelas TKJB. TKJB. Gimana kabarnya, Dea? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Ya. Dimunculkan aja, nak, videonya ya. Oke, Pak. Wilda. Hadir, Pak. Kelas Hadir, Pak. TKJA ya. Ya. Halimatus Sadia. Hadir, Pak. Kelas 10 TKJA. TKJA. Jam 10. Siapa lagi? Disebut aja namanya. Sebut nama kelas. Indah Permatasari, kelas Indah Permatasari, kelas Indah hadir? Oke, baik. Sebagai pengantar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Pagi, Pak Abbas. Untuk taruna-taruni anak-anakku sekalian, hari ini spesial untuk kalian. Ya, karena di ruangan ini ada tamu kita, tamu kehormatan kita dari PT UT ya, Said Bengalon. Saya sapa dulu Pak Andre. Iya, Pak. Ya. Iya, halo, Pak. Kenalkan. Ini Pak Andre ini. Ya. Ya, ya gimana, Pak? Gimana, Pak? Jadi Monggo, Pak saya Abbas. ya kalau tidak ikut room hari ini, ya Pak Andrea. Oh iya. Biar kenal dengan Pak Andre. Jadi baik, untuk peserta, nanti ada yang mau disampaikan dari PT UT, dalam hal ini diwakili oleh Pak Andre Nur Faturrahman, Pak ya? Iya, betul, Ya. Pak. Beliau bagian safety officer, Pak ya, di PT UT. Iya. Iya, betul, Pak. Untuk anak-anak sekalian, nanti Pak Andre akan sharing ilmu ke kita. Materi K3LH, Pak ya? Iya, Pak. Ya, K3LH. Sebenarnya materi ini materi awal, Pak Andre, di pelajaran kami. Oh, baik, Pak. Ya. Baik, siap. Cuma saya sampaikan, karena peserta kita ini adalah taruna baru, kelas 10. Jadi, di awal-awal mungkin perlu di drill, Pak ya, seperti itu. Bagaimana Baik, Pak. Persiapan mereka untuk memasuki dunia kerja. Paling tidak untuk persiapan PKL. Seperti itu, Pak Andre. Oh ya, baik, siap, Pak.
Baik, untuk seluruh peserta, nanti pada saat Pak Andre menyampaikan materi, tolong di-mute ya, mikrofonnya dinonaktifkan. Videonya boleh ditampilkan, boleh di stop video, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah mikrofonnya supaya tidak mengganggu pada saat Pak Andre menyampaikan materi. Mungkin seperti itu Pak Andre ya. Baik, Pak Abbas. Ya, bisa kita mulai supaya tidak mengganggu aktivitas Pak Andre di tempat kerja. Silakan Pak Andre. Oh, baik, Pak Abbas. Baik, adik-adik semua ini kelas 10 Pak Abbas ya? Ya, kelas 10 Pak. Ya, tempo lalu saya pernah ngisi itu Pak ya di SMKN 1 Bungalon juga. Yang Ya, di mungkin Gerebek milenial itu Pak ya? iya betul Pak. Oh iya. Nah, Mereka adik-adik ini juga peserta bukan Pak? Belum Pak ya? belum masuk, iya. Oh, belum masuk. Baik, Iya. baik. Nah, ini mungkin sebagai pengantar Pak ya untuk dunia K3, mungkin teman-teman yang nantinya mau ya memasuki dunia pertambangan maupun dunia kerja yang lain. Nah, ini akan kita sharing sedikit ya teman-teman semuanya. ternyata. Sebelumnya sehat-sehat semua ya teman-teman di Bengawan ini ya. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Iya Pak, siap. Kok gitu? Sebentar, saya siapkan materinya Pak. Oh, Pak Abbas minta bantu ini Pak. Saya mau nge-share ini Pak, biar dibuka sama Pak Abbas ininya. Oh, apa gitu, namanya? ya, betul. Screen sharing. Iya, iya Pak. Bisa nggak Pak? Bisa Pak ya? Belum? Oh, ini dari Pak Abbas ya. Iya. Bentar Pak ya. Masih masih belum bisa Pak Abbas. Iya Pak. Silakan Pak, coba Pak, dicoba. Oh iya bisa Pak. Ya, silakan Pak. Bisa. Ya sebentar Pak ya, sebentar. Oke baik teman-teman sekalian ya. Itu. Baik, kita akan memasuki sesi sharing ya teman-teman semuanya terkait keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup atau K3LH. Nah ini mungkin di awal-awal memasuki masa pelajaran yang baru mungkin akan diperkenalkan lagi untuk lebih jauhnya dengan Pak Abbas. Nah ini berikut saya akan menyampaikan sedikit saja ya teman-teman ya, apa itu K3 ya teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa sedikit paham apa pengantarnya terhadap K3 seperti itu. Nah banyak kata-kata ya teman-teman ya, apa atau singkatan gitu ya terkait safety ya. Jadi ada orang bilang EHS, ada Enviro, ada safety gitu ya teman-teman ya. Ada yang health, ada SHE, dan ini macam-macam teman-teman nanti kalau di dunia kerja itu banyak macamnya seperti itu. Nah, mengapa ini penting ya teman-teman? Mengapa ini penting? Kita coba lihat videonya ya teman-teman ya. Jadi kenapa ini penting? Nah, kita lihat video ini teman-teman ya. Nah, ini suatu pekerjaan di gudang ya teman-teman ya. Ini di gudang. Oh maaf Pak Andre, videonya belum muncul. Iya Pak. Belum muncul Pak ya? Belum, ya. Oh, sebentar Pak.
Yang masih aktif mikrofonnya, mohon maaf untuk dinonaktifkan dulu supaya tidak mengganggu materi dari Pak Andre. Terima kasih. Oke, baik. Ini teman-teman ya. Nah, ini salah satu. Sudah ada Pak Bas ya? Belum Pak, belum. Belum tampil Pak? Belum tampil. Wah. Nah, mungkin di stop dulu Pak yang ini, yang Windows Explorer ini. Ya. Kemudian di share videonya. Oh iya, seperti itu kali Pak ya? Ya. Coba Pak ya, kita Stop sharing stop share. dulu. Ya. Kemudian Ya. di sharing ulang untuk Untuk videonya. ya, Sebentar. videonya sudah dibuka baru di share. Oh iya, betul Pak Bas. Ini Xenia tolong di stop dulu ya sharingnya. Ini ada yang share Pak. Oh, iya Ya, Pak. Xenia mana Xenia? Coba di anu dulu nak, di share, di stop ya sharingnya. Oh, kayaknya belum muncul nih Pak di tempat saya Pak ya. Sudah muncul Kak Pak? Belum Pak ya? Ya, sudah Pak. Mantap. Sudah Pak ya? Ya, lanjut. Ya. Nah ini teman-teman, pentingnya apa itu K3 ya, apa safety ya. Nah ini kita ulangi sedikit lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sepele ya teman-teman ya. Pekerjaannya hanya memakai forklift ya teman-teman. Kalau tahu memakai forklift ya mungkin di gudang. Ini kan di gudang teman-teman ya. Jadi untuk menyimpan barang. Tetapi karena ada kesalahan ya. Nah, satu kesalahan bisa menyebabkan kerugian yang begitu besar ya teman-teman. Kalau kita amati. Nah, ini secara tidak sengaja ya. Nah, operatornya menyentuh, ya dia menyentuh rak dari penyimpanan gudang itu ya. Akhirnya ambruk semua teman-teman itu ya. Barang-barangnya sudah hancur lebur. Nah, seperti itu. Ini kenapa itu safety penting ya di tempat kerja teman-teman ya. Nah, untuk mencegah kerugian yang besar seperti ini. Nah, itu gara-gara hanya satu hal sepele, hampir setengah gudang itu hancur semua ya. Kalau kita lihat ya teman-teman. Nah ini satu video lagi ya teman-teman ya, akan saya sampaikan juga ya. Sebentar,
kita stop dulu. Indah Permatasari di stop dulu ya sharingnya ya. Baik, ini yang video kedua ya, teman-teman ya. Nah, kalau dilihat itu orang tangannya terjepit, ya, terjepit di stres ya. Oh siap ini. Udah mulai. Ya, baik. Baik teman-teman, ini kita share lagi ya. Ini nah, tadi kita sudah melihat dua video ya, teman-teman ya. Mengapa itu K3 itu penting ya, teman-teman ya, di tempat kerja. Nantinya teman-teman yang lanjut untuk bekerja ya, misalnya karena satu ya balik lagi ke teman-teman diri sendiri ya, kita sebagai pekerja teman-teman ya, melindungi kita sebagai pekerja. Kemudian yang kedua, mengurangi atau menghilangkan kerugian ya teman-teman ya, baik itu kerugian material maupun fisik ya teman-teman ya. Itu pentingnya K3. Nah, kemudian lanjut di kalau kita mengenal K3 itu pasti kita harus tahu bahaya teman-teman ya. Apa sih bahaya itu teman-teman ya? Nah, kita akan lanjut ke video berikutnya ya teman-teman ya. Kita share berikutnya sebentar. Sebentar, saya share. Stop share.
Nah, kita lihat tadi itu apa aja ya, macam-macam bahaya teman-teman ya. Kita coba lihat di video ini ya. Nah, ini seorang pekerja ya teman-teman ya. Nah, ini bosnya lihat di bawah kantornya. Nah, dia nggak tahu kalau di situ ternyata nggak ada alasnya tuh jalan. Nah, akhirnya si bosnya ngasih jalan, akhirnya selamat dia ya. Nah, ini bahayanya dia karena pakai earphone ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, terus nggak lihat lagi nih, ada kejatuhan nih. Nggak lihat ternyata, oh ternyata untung pakai helm ya. Nah, masih dipakai helm sama rekan kerjanya. Nah, akhirnya dia nggak jadi ya, nggak jadi kena itu ya karena sepatunya tadi lepas. Nah, itu dia nggak memperhatikan. Akhirnya dia natap kena jendela nih teman-teman ya. Nah, saking sibuknya dengan headset. Nah, ini. Nah, kemudian nih dia coba-coba gaya nih teman-teman ya. Nah, ini bahaya juga nih. Gak dilengkapi alat, coba-coba bergaya naik ke tiang ya. Nah, akhirnya mandornya ya, supervisornya marah-marah nih, harus pakai alat, harus pakai alat. Nah, akhirnya jatuh dia kan. Itu salah satu bahaya juga teman-teman ya, tidak memakai alat pelindung diri ya. Untung di bawahnya masih ada jaring ya, jaring pengaman teman-teman. Nah, kemudian ini dia menambal tembok ya, menambal dinding ya. Nah, akhirnya karena tempatnya yang tinggi, dia coba naik, tapi nggak pakai tangga teman-teman ya. Nah, dia naik pakai penyaga. Nah, penyaganya apa? Penyaganya ya meja, ya kayu, seadanya ya teman-teman ya. Nah, tangganya tangga yang tidak standar. Gitu. Sampai akhirnya dia tinggi. Wah, tinggi, ditumpuk-tumpuk ya. Nah, tangganya tumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, dia nggak tahu bahwa bahayanya itu adalah dia terjatuh. Nah, akhirnya masuk rumah sakit tuh kakinya patah. Seperti itu. Nah, ini dia lagi bekerja ya, teman-teman ya. Nah, ini lagi bekerja. Ah, nggak taunya ada yang kebakaran, teman-teman. Nah, kemudian semuanya lari karena saking takutnya. Wah, akhirnya terjatuh juga, teman-teman. Nah, ini salah satu tindakan yang berbahaya juga ya, kalau di tempat kerja ya. Nah, satu lagi, ini enggak. Nah, ini salah satu bahaya juga, teman-teman ya. Mengangkat benda yang terlalu berlebihan dan lama ya. Ya. Nah, itu nggak baik untuk tulang punggung ya. Nah, makanya si bosnya itu menyarankan untuk pakai landasan kaki ya untuk mengangkat. Tetap aja karena saking banyaknya barang, tulang punggung juga ada batasnya yang akan merasakan kesakitan. Nah, itu semennya banyak juga itu yang harus diangkat. Nah, ini kan sampai kelelahan. Nah. Nah, ini kasihan tulang punggungnya ya.
Nah, uh, merasa kesakitan ya teman-teman. Makanya teman-teman jangan mengangkat yang terlalu berat ya. Kasihan tulang punggung kita. Nah, akhirnya dipakailah alat angkut ya teman-teman ya. Nah, untuk mempermudah angkatan ya. Jadi tulang punggungnya normal dari gak merasa kesakitan ya. Nah, ini satu lagi. Ketika berada di jalan, harusnya ada jalan tersendiri ya, teman-teman ya, untuk kendaraan dan ini untuk jalan kaki seperti itu. Nah, sehingga dipisahkan antara jalan pejalan kaki dan jalan untuk mobil ya. Tapi si bosnya, nah ini si bosnya malah nggak ngikutin aturan, akhirnya kena juga ada mendingan. Nah, seperti itu. Nah, ini bosnya ya. Nah, salah satu tindakan berbahaya itu ya seperti ini teman-teman ya, kedinginan ya, maksudnya tempat kerja itu harusnya ada tempat khusus beristirahat ya. Nah, itu salah satu penyebab kita merasa sakit, bekerja sering sakit ya karena tidak ada tempat istirahat yang layak. Nah, ini makanya si bosnya mengasih dia tempat untuk beristirahat yang layak. Nah, ini dia bermimpi seolah-olah di tempat kerjanya itu ada kejadian ya, teman-teman ya. Nah, nggak sengaja ada si anjing. Nah, ini cari makanan dalam gudang ya. Nah, cuman anjing ini berbuat pola ya. Nah, ini sampai kebakaran ya. Nah, karena pintu gerbangnya nggak ditutup dengan benar ya. Nah, salah satu tindakan yang bahaya juga ya, teman-teman. Nah, matikan listrik, nah, itu salah satu tindakan yang aman ya ketika meninggalkan area kerja, mengunci tempat kerja. Oke. Nah, kalau memang kita sudah aman, bekerja secara aman, ya kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan ya, teman-teman ya. Misalnya tadi dia mau bangun tempat, tidak ada korban jiwa, tempatnya yang dibangun bagus, gitu kan, jadi dengan baik. Oke, ini lanjut lagi kita ke materi berikutnya ya. Teman. Nah, tadi kita lihat sudah
apa itu bahaya ya, teman-teman ya. Nah, banyak sekali macam-macam bahaya di tempat kita. Nanti sesi berikutnya akan kita bahas ya, lebih banyak apa itu bahaya. Nah, mungkin barangkali teman-teman mau penasaran ya, bagaimana sih di industri pertambangan sendiri itu salah satu bahayanya apa ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman mau bertanya ya, kenapa di industri pertambangan itu kok ketat gitu ya, kok peraturannya ketat, kok apa namanya banyak sekali persyaratan mau masuk, misalkan MCU segala macam ya. Nah, ini salah satu bahaya yang di tempat kerja ya, teman-teman ya. Kita coba lihat. Sebentar ya, teman-teman ya. Ini videonya sebentar, Pak. Ini mungkin nanti Pak Andre. Ya, Pak. Iya, ini mungkin karena kita pakai yang basic Pak, Zoom-nya ini mungkin 1 menit ke depan ini dia restart Pak ya. Tapi nanti akan connect sendiri. Kita restart Pak ya, di sini Pak ya. Nggak usah Pak, nanti lanjut aja dulu. Nanti misalnya tiba-tiba putus, dia anu sendiri. Nanti masuk lagi, gitu Pak. Baik Pak. Ya. Nah ini teman-teman ya, ini kalau di pertambangan kita lihat ada alat berat ya teman-teman ya. Nah ini salah satu bahaya ya. Kalau mobil saja bisa kayak gitu ya teman-teman ya, bisa remuk ya. Nah ini salah satu kenapa di pertambangan itu sangat mementingkan safety ya teman-teman ya. Nah di mobilnya sudah itu ya. Nah itu salah satu bahayanya juga ya di dunia pertambangan ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, saya tutup videonya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas mengapa safety itu penting ya, ketiga itu penting ya teman-teman ya. Tadi kita sudah melihat 4 video ya. Nah, termasuk itu bahaya itu apa, dan bagaimana di industri pertambangan sendiri ya teman-teman ya. Nah, itu sedikit tentang ketiga. Nah, ini saya juga akan share ya teman-teman ya. Ini